Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Upama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini, hari Senin? Awal hari ya. Saya harap teman-temanku semuanya selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap usaha. Gitu ya. Teman-teman, kemarin kan saya sempat menyinggung tentang SMR. Ternyata banyak sekali teman-teman kita yang tertarik pengen tahu apa itu SMR ya. Di situ saya katakan kan SMR ini satu komunitas yang insya Allah nanti di bulan Maret ya, mungkin sekitar tanggal 9 lah, itu akan ada soft launching. Oke lah. Banyak yang tanya ya, entah itu ngirimkan WA ke aku, ngirimkan messenger ya di FB, di TikTok, bahkan di YouTube ini juga ada yang tanya dan minta untuk saya membahas lebih lanjut tentang SMR. Ya lain waktu lah ya, saya akan mewawancarai orang-orang yang ada di dalam SMR ini. Toh teman-teman juga mungkin nggak asing lah ya dengan sosok-sosok yang ada di dalam SMR. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup eksis dan aktif di SMM. Gitu ya. Nah, tujuannya kenapa ada SMR ini? Jadi ini lebih pengennya itu kita ini SMR adalah wadah untuk kita bersilaturahmi. Kita menjalin persaudaraan dalam dunia hobi ini, ya kan? Dari mulai yang bawah, yang akar rumput sampai yang atas lah, pokoknya begitu. Semua itu kita pandang sama. Toh kita ini kan saudara, walaupun tidak saudara satu kandung, satu darah, tetapi kita ini adalah saudara yang kebetulan punya hobi yang sama gitu ya, yaitu mencintai burung murai batu. Gitu ya teman-teman ya. Oke lah. Keinginan dari teman-teman yang ada di SMR ini, jadi ini akan jadi naungan orang-orang yang punya hobi yang sama, tentunya seperti itu, dan juga peduli dengan adanya dunia burung. Entah itu pemain, media, ya, PKT, ya, terus apa lagi? Orang-orang yang mungkin sudah pensiun pun yang tidak aktif, tetapi dia ini menjadi pengamat dunia burung lah ya. Dengan adanya orang-orang ini juga nantinya dunia burung ini akan lebih berkembang lagi karena akan ada ide-ide baru lah dari ya saudara-saudara kita ini. Oke lah teman-teman, nanti kapan-kapan lah ya saya akan hadirkan narasumbernya. Nanti kita wawancara dan kita akan ulas lebih jauh tentang SMR itu, gitu ya. Oke, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Yogi Sarmita 89. Salam kenal Om Sanda, saya Yogi dari Samarinda. Izin tanya untuk membentuk stamina selain diumbar atau dikepar dengan apa kalau boleh tahu? Mudah-mudahan dibahas. Oke, terima kasih Om Yogi Sarmita 89. Sampean udah lihat belum? Saya kemarin tuh kan bahas tentang mencari tenaga ya. Nah, kalau yang sekarang ini sampean tanyakan. Oke lah, untuk membentuk stamina, sering saya katakan untuk membentuk stamina atau latihan fisik ini itu bisa lewat umbaran, ya kan? Atau keparan. Jadi umbaran yang dia terbang alami atau dikepar dengan disprint gitu teman-teman ya. Nah, yang ditanyakan di sini, ya kan? Selain diumbar atau dikepar itu dengan apa lagi? Ya. Ngomong-ngomong soal stamina, sebenarnya teman-teman ya, walaupun tidak dikepar, toh juga banyak dari teman-teman itu yang burungnya udah enak, kerjanya juga durasinya dari awal akhir, terus bisa main beberapa sesi, burungnya tanpa dikepar, ya, tidak diumbar dan juga tidak dikepar, gitu loh ya. Terus burung-burung ini dapatnya dari mana? Ya kan?
Nah, ini kan sebuah tahapan sebenarnya. Sebenarnya dengan burung yang aktif, pernah ngeliat nggak burung itu dalam sangkar? Burung itu mungkin pagi atau siang, bahkan sore mungkin ya. Itu dia tuh terbang bowling gitu ya di dalam sangkar itu. Tak 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 tak, terus terbangnya muter gitu teman-teman ya. Istilahnya tuh bowling. Nah, itu kan sebenarnya burung juga ada kegiatan. Dan secara otomatis juga itu akan membentuk stamina. Itu ya. Terus penjemuran. Ya, penjemuran ini kan sesuatu yang ya kesan kita untuk penjemuran ini kan supaya burung itu lebih sehat, ya kan, seperti itu ya. Dasarnya begitu. Tetapi penjemuran ini juga secara otomatis juga akan membentuk stamina. Entah itu dijemur sebentar ataupun dijemur kelantang. Kalau udah dijemur kelantang itu teman-teman, proses penjemurannya itu lama, 2 jam biasanya seperti itu. Iya, itu maksud tujuannya juga untuk membentuk stamina. Jadi itu lebih ke tahapan lebih lanjut kan. Kalau dia dijemur mungkin 30 menit gak ngaruh, tambah 1 jam, tambah lagi gitu ya. Itu tahapan. Nah, kalau itu dirasa kurang atau mungkin teman-teman memperhitungkan tentang oke lah stamina dapat, tetapi ini juga akan ada dampak buruknya seperti mana burung itu serak mungkin, atau mungkin bulunya yang cepat kusam gitu ya. Akhirnya bisa disiasati pakai jemur kerodong. Jadi Om, intinya untuk pertanyaan panjenengan ini tadi, selain dikepar dan diumbar ini tadi, kebalik ya, selain diumbar dan dikepar gitu ya, itu dengan apa? 1, burung yang aktif yang dia suka bowling itu juga akan mendapatkan stamina. 2, dengan penjemuran seperti biasanya. 3, dengan penjemuran kelantang. 4, dengan jemur kerodong. Oke ya. Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman itu yang menanyakan, Om, apakah burung itu wajib diumbar atau dikepar? Jawabannya tidak. Itu kan kebutuhan. Seperti mana yang saya katakan tadi, upayanya kan untuk stamina. Caranya juga ada tahapan gitu ya. Kita ambil yang paling ringan, kalau kurang kita tambah, kan pengertiannya begitu. Iya toh? Nah, sekarang biar lebih mengingatkan lagi apa sih sebenarnya stamina itu? Jadi stamina itu teman-teman ketahanan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam waktu tertentu. Ada target-target kita di burung yang kita punya, dia bisa durasi panjang. Anggap aja main itu kan sekarang sudah jadi barang umum ya. Di mana-mana IO itu menerapkan 10 menit penjurian. Artinya burung kita ini dalam waktu 10 menit dia mainnya itu durasi panjang dari awal sampai akhir. Begitu juga bukan hanya main cuma 1 sesi, tetapi bisa main beberapa sesi. Gitu ya. Oh, berarti penjemuran itu untuk stamina juga Om Sanda ya? Iya dong. Lah kok begitu Om Sanda? Banyak kok burung juga itu nggak dijemur, yang juara-juara juga, ya kan? Itu juga kan juga menyesuaikan penjemuran ini. Ya, 1, burung yang nggak dijemur alasannya apa? Kemungkinan burung itu kalau dijemur dia emosinya terlalu berlebihan, jadi burungnya terlalu agresif. Ya macam-macam lah, ngerawat burung tuh macam-macam. Ya kita ngerawat burung terus dengan dijemur ini kan ya kita meniru apa yang sudah ada kan. Oh, normalnya ngerawat burung itu dijemur gitu kan ya. Iya nggak? Tetapi kalau kita pelajari burung murai batu di alam, burung murai batu di alam tuh nggak suka teman-teman dengan panas-panasan. Serius itu. Iya kan? Om Sanda kok bisa tahu? Ya, rumah saya di Lampung sana kok. Emang Om Sanda lihat langsung? Ya, kalau saya katakan saya lihat langsung, mungkin kamu nggak percaya. Tetapi paling tidak dengan saya ada rumah di Lampung dan dekat dengan Taman Nasional Waikambas, dan hubungan-hubungan saya ini dengan orang-orang pencinta burung,
Ya, sebagian kecil orang-orang yang pernah cari burung di hutan. Ya sekarang udah pensiun, kalau dulu belum, ya kan? Nah itulah orang-orang yang biasa saya tanya. Ya contohnya kayak pawang gajah Pak Mahmun ya, yang pernah saya datengin di Lampung, saya bikinkan vlog itu juga kan. Kan cerita juga, Mbak Narto coba, itu juga kan cerita. Murai batu itu enggak suka dengan, ya nggak kayak pentet, hidupnya nggak di atas, dia hidupnya di bawah. Dekat dengan kubangan-kubangan. Mungkin kubangan babi kah, apa kubangan badak gitu ya. Dan dia hidup di bawah kanopi hutan. Itu murai batu. Gitu ya. Nah, kenapa murai batu itu ada rawatan dengan penjemuran? Itu kan sebuah settingan. Ya kan? Dirasa kita, ini kan kita bicara ini tentang burung yang dilombakan. Beda cerita dengan burung yang untuk gacor-gacoran di rumah. Ya gak? Burung kalau untuk yang dilombakan, kan kita cari settingan. Selain kita cari dari EF atau nutrisi yang kita kasih ke burung itu, ya kan? Kita udah kasih nih. Mentoknya kan nanti kan ke birahi teman-teman, ya kan? Emosi ini kan juga ada yang bawaan kan gitu ya. Ada burung itu gampang emosi, tanpa ada rawatan ribet pun juga dia sudah naik emosi gitu. Nah, dirasa ini kurang, kita imbangi pakai rawatan ini. Jemurnya tambah. Nah, sekarang kalau seumpama burungnya terlalu emosi, mandinya kita tambah. Loh, gitu loh. Ini kan settingan. Ya enggak? Dan saya rasa untuk bukan hanya saat ini, dulu pun begitu teman-teman. Ya, cukup banyak pemain-pemain itu yang tidak memberikan penjemuran yang lebih gitu ya. Artinya dia memberikan penjemuran itu salah satunya juga dengan manfaatnya apa? Stamina ini. Gitu aja ya. Gimana? Udah paham kan ya? Itu tadi pertanyaannya, selain pakai umbaran dan keparan, kira-kira apa lagi yang bisa untuk upaya mendapatkan stamina? Ya kan? Burung aktif di dalam sangkar itu ya gini-gini. Sangkar itu biasanya tangkringannya 2. Nah, alasannya kenapa dikasih tangkringan 1 itu juga alasannya seperti itu. Jadi burung itu biar kalau dia aktif, dia tuh akan bowling gitu biasanya. Banyak gerak gitu waktu pagi, biasanya pagi, siang, sore juga kadang-kadang itu ada waktu gitu dia. Itu penjemuran. Penjemuran dirasa waktunya kurang, bisa ditambah. Itu juga untuk membentuk stamina. Terus jemur kerodong. Itu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.